Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bapak-bapak calon penghuni surga, ibu-ibu calon bidadari surga. Alhamdulillah, biiznillah wa biizzatihi, pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan bapak dan ibu yang ada di kajian duha Masjid dan Majlis Ta'lim Fathul Ummah yang ada di daerah Kota Bandung. Ini merupakan izin Allah wa biizzatihi dan seluruh daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus-menerus beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah berjihad bagaimana kita penuh kesungguh-sungguhan untuk menabung amal bekal pulang ke alam keabadian atau alam akhirat. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, berikut para pini sepuh, para reng-rengan yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Fathul Ummah Bunda Alit, beliau sendiri yang mengatakan anu ageng, sekecil dia dibilang ageng apalagi abdi gitu tanya. Bersama para pimpinan, para reng-rengan, para pini sepuh, pada yang terhormat, yang tersayang, pada guru kehidupan kita, ibu-ibu yang jauh lebih ilmunya mumpuni dibanding saya yang masih terus harus belajar. Bapak Ibu, berangkat dari rumah dimulai dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak lupa saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan insya Allah mudah-mudahan saat doa kita lantunkan dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, insya Allah ibu bapak malaikat akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Dan kita selalu mohon kepada Allah agar ilmu yang kita kaji, kita raih, kita kejar, kita miliki pada hari ini, mudah-mudahan kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa agar kita mohon dihindarkan, dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu kita tidak bermanfaat, terus nambah tapi tidak menerangi jiwa kita, seperti hari ini kita akan mengkaji itu ya Bu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena nanti imbasnya pada hati yang tidak pernah merasa khusyuk, pada jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan pada doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, makanya hari ini kita mohon kepada Allah supaya ilmu kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tenyaangan batur, tenyaangan diri, komo nyaangan batur diri nage kapoekan. Maka hari ini kita bahas Ibu, hari ini kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan dari Allahumma inni a'udzubika, dari ini Bu nih, pendengaran ya, kejahatan pendengaran. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan atau kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basori, dan dari kejahatan atau keburukan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari kejahatan atau keburukan lisanku.
Nah, ada wa min syarri basori, dan dari kejahatan atau keburukan batinku. Wa min syarri mani, dan dari kejahatan atau keburukan mani aku atau kehormatan aku. Nah, ini Bu ya, banyak doa yang Ibu kalau mau boleh bergabung dengan grup ya, grup, hanya grup Bu. Nanti saya share doa-doanya, saya share kegiatan-kegiatannya, saya share quotes-quotesnya. Contoh quotes saya kayak gini Bu. Bu, kalau yang suka menceritakan kita di belakang, dia duduk di belakang, di depan. Yang suka menceritakan keburukan kita di belakang, dia di depan apa di belakang? Di belakang, karena dia memang terbelakang. Dan orang terbelakang sejatinya dia adalah primitif, karena dia masih suka senang makan bangkai saudaranya gitu. Nah, itu quotes-quotes saya kayak gitu ya. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti dia memang terbelakang. Nah, orang yang terbelakang itu primitif karena dia senang makan bangkai saudaranya. Nah, itu quotes-quotes saya. Jadi kalau ada orang yang terus menceritakan keburukan kita, kasihan deh loh, dia terus di belakang gitu ya. Sementara kita terus maju ke depan seperti iklan Yamaha, selalu di depan. Jangan kayak odong-odong atau bisa balap lompatnya. Nah, itu quotes-quotes saya kayak gitu. Jadi Ibu kalau mau nanti gabung boleh, mangga di 081 ya, boleh gabung ya. Nanti Ibu share lagi 123 344 89. Nanti Ibu diulang, mangga 081 123 344 89. Nanti ada doa-doa. Nanti doanya Ibu bikin status WA-nya doa aja ya. Nanti diaminkan oleh dirinya dan oleh orang yang membaca status WA tersebut. Nah, mulai nih Bu. Bu, pernah nggak Ibu menghafal atau mendengar ayat pendek banget Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Pernah Bu? Ya, kebalikannya wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha. Hati-hati Bu. Bahasa Arab itu kalau ada kalimat qad berarti ini penuh kesungguhan. Kalau ada kalimat inna berarti ini kesungguhan. Kalau ada kalimat lam pendek berarti ini perlu kesungguhan. Kalau kalimat itu dengan gunnah itu berarti kesungguhan. Apalagi ditambah ada dua-duanya, ditambah dengan isim tafdil. Isim tafdil itu yang menunjukkan dia paling, kayak akbaru, asgoru, afdolu. Cuma orang Sunda kalau bilang afdol suka ditambahan anu pang abdol nak, tah gitunya di Sunda mah. Padahal afdol teh udah bahasa Arab paling gitu. Terus ditambahan anu pang abdol napisan, tambahan pang abdol diulang pisan, dan ketika diungkapkan dengan menunjukkan mimik keseriusan, bari ngahejeun eta mah tah gitunya meuni apang abdol na pisan. Nah, itu orang Sunda. Di bahasa Arab enggak Bu. Di bahasa Arab itu luar biasa dengan bentuk af'ala, af'alu, afdola, afdolu, itu sudah menunjukkan paling. Layum bazan, ada lam pendek, ada gunnah. Latus alun, ada lam pendek, ada gunnah. Ada innal ihsana, itu menunjukkan kesungguh-sungguhan, memerlukan perhatian yang lebih. Dan di dalam bahasa Arab kalau Allah pengen diperhatikan lebih ayatnya itu dengan bentuk pertanyaan. Al-Qari'ah. Ya, ujug-ujug gue. Mal Qari'ah. Nanya lagi, wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah yang bertanya butuh jawaban? Belum tentu. Kayak ibu bilang ini ke anak, rek balik mual, kata anak teh mual, tak itu ku ibu diudang tadi dicarekan si anaknya. Karena pertanyaan ini tidak butuh jawaban, tapi butuh kesungguh-sungguhan dari kebalikannya gitu.
Rek nurut moal ka indung, rek nurut moal cek budak teh. Awas si hamun balik deui gitu tah itu pasti. Nah, Allah itu bentuknya berbagai macam cara. Nah, di dalam ayat yang pendek tadi qad, sungguh, aflah, ya, man seseorang. Jadi sungguh ada orang yang paling bahagia. Siapa dia? Man zakkaha, orang yang membersihkan dirinya. Nah, beda-beda ibu mau ngebersihin apa? Kalau mau ngebersihin badan itu dengan mandi, wudhu atau tayamum. Kalau ngebersihin harta itu dengan zakat. Kalau mau ngebersihin dosa dengan tobat. Ada dua, Bu. Dengan istighfar. Setelah istighfar paketnya dengan tobat. Jadi istighfar itu bilang sama Allah astagfirullahaladzim, itu sudah istighfar itu. Dan tobat, tidak mengulanginya lagi, kembali kepada baik, jadi orang baik. Tapi insanes tobat bukan istighfar kayak gini, Bu. Kalau astagfirullahaladzim Gusti Bapak, nah itu mah bukan istighfar, itu mah baru mengucap huruf istighfar. Nah itu mah kayak gitu ya. Istighfar, ibu istighfar, kayak itu mah belum. Itu mah baru nyuruh orang untuk mengucap huruf istighfar. Nanti ada level yang paling tinggi, ibu ingin bersih mah afu. Contoh ibu berdoanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, atau ibu pakai karim di tengah-tengahnya yang sahih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Saya tanya pada bapak dan ibu, apa bedanya istighfar dengan afu? Kenapa pas di Ramadan tidak cukup dengan istighfar, tapi justru 10 hari terakhir dengan afuwun? Kenapa? Bedanya ibu, supaya kita bersih nih ya, karena judulnya kita hari ini apa? Bagaimana kita, judulnya Bu, di flyer temanya apa tuh, ngajeblag di luar. Aha, bagaimana kita bersilaturahmi dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan sebelum pulang juga ibu sudah glowing hati. Nah, Bu istighfar, contoh, ini meja, ya. Ibu coret-coret di bawah meja, coret-coret, supaya ibu terlihat baik lagi oleh Allah. Maka ibu tutup meja ini, coretannya masih ada. Ibu minta ampun pada Allah, beristighfar, tapi nanti tetap ada pertanggungjawaban, itu istighfar. Ditutup, di cover, makanya disebut recovery. Ditutup. Dengan apa? Ibu dengan nyali ilmu lagi, ibu bertobat, tidak mengulanginya lagi. Atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ibu jadi sering zakat, jadi infak, jadi sedekah, someah kabatur, tara buat baut, tara juli, tegibah deui, nah itu diikuti. Ya. Tapi nanti kalau afuun apa? Afuun itu ibu saat ibu berbuat dosa sama Allah dihapus, Bu. Itu afu, dihapus total. Makanya di dalam Quran surat apa Bu? Al-Qadar, khairum min alfi syahrin. Seperti ya, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bagaikan seseorang yang melaksanakan kebaikan tanpa dosa sedikit pun seusia 83,33 tahun gitu. Makanya itu dihapus total. Bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab, karena dihapus total. Apa Bu bedanya? Kalau istighfar cocoretan, tutupan, nah itu istighfar. Tapi afuun dihapus. Kayak ibu nyoret-nyoret di papan tulis, terus dihapus deh sampai nggak kelihatan, nah itu afuun. Jadi itu bedanya. Nah, bagaimana hati kita supaya bersih? Yuk Bu, kenalan dengan hati yuk. Ada yang mengatakan hati ini ada yang sehat, ada yang
sakit, ada yang mati. Mudah-mudahan ibu mah sehat. Apa nanti beda-bedanya, terus apa contoh-contohnya, langsung kita muhasabah diri, kita evaluasi diri. Alah ece abi nu pernah gitu. Nah, oh ya udah, beristighfar. Kalau ada orang yang pernah ibu sakiti, ibu datangi. Terserah dia mau memaafkan kita atau tidak, bukan urusan kita. Pokoknya ece lamun tengah hampuranya ka abdi, awas ya atuh beuki nambahan eta mah. Ada juga yang membagi kategori hati ini menjadi 4. Jadi kalau yang tadi mah 3, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ada yang membagi 4. Hati yang bersih disepertikan seperti lentera yang menerangi, seperti siroj, seperti lampu nunyaangan. Sehat. Dia bening untuk dirinya dan dia juga bening untuk orang lain. Mudah-mudahan ibu. Yang kedua, hati yang tertutup, ya, terkait dengan terikat, terkait dengan tutupna pageuh pisan. Kayak ini nih, botol mau dimasukin sebaik apapun, 1 ember, 2 ember, 1 galon, 2 galon, karena ini tertutup, ini nggak akan masuk. Yang kedua, hati yang tertutup. Yang ketiga, hati yang dibalik. Jadi yang tadinya harusnya namprak, dibalik. Yang keempat, hati yang dilapis. Dilapis. Jadi hati yang bersih ini adalah hatinya orang mukmin, ada lentera, dan ini menjadi cahaya. Cahaya untuk dirinya dan cahaya untuk orang lain. Bagaimana hati yang tertutup? Kafir, nutup. Sehebat apapun orang berbicara, sekeren apapun ayat yang disampaikan, udah nutup. Ini nutup. Kalau kayak gini dikasih apapun nggak bisa, nggak akan ada yang bisa menampung. Kalau hati yang dibalik seperti apa? Hatinya orang munafik. Ia tahu kalau itu keburukan, ia tahu kalau itu kejahatan, tapi kenapa masih dia lakukan? Munafik berarti dia mengingkari kebenaran tersebut. Ada hati yang dilafis, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada nifak. Ibu kalau mau milih yang mana? Nomor 1. Makanya kenapa ada yang membagi hanya 3? Lebih mudah untuk disampaikan dan nanti diekspresikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bu, ada hadis yang mengatakan idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika hatinya sehat, soleh, ya, beres, sholahal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya sehat juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika rusak, ya, maka rusak pula seluruhnya. Ingat Allah dalam hadis itu, wahiyal qalbu, itulah hati. Maka nanti ibu hati itu beda-beda. Ada hati itu disebut kolbun, ada hati itu disebut sodrun. Ya, ada hati itu disebut dari mulai sodrun, kolbun, fuadun, ada lubun. Beda-beda. Makanya kalau ibu nyeri hati kadietah. Aya teh nu nyeri hati. Abdi mah nyeri teh hati tak eta mah nyeri sirah kadieu. Hasil tina nyeri hati. Nyeri hati itu di sini. Maka dia sodrun. Aslinya artinya sodrun itu dada. Karena yang terlihat nampak ke permukaan, nah ini dada. Dada tiasa ditutupan bu, beda jeung tonggong. Nah ini. Maka kalau ibu sakit hati, nggak salah ibu kadi. Padahal mah kan letaknya bukan di sini. Meni nyeri hati ya Allah, meni kieu teuing tah ka dieu ibu. Henteu kieu, meni nyeri hati, nyeri tah ka dieu. Nyeri hati. Karena ibu sodrun, jadi dina dada. Jadi harusnya mah ibu meni nyeri dada, eta mah sesek.
nyeri hati karena itu retak. Nah, nanti ibu ada fuad agak ke dalam, ada yang disebut kolbun, itu bolak-balik. Kadang hari ini ibu pengen infak badak teh, kadang lamun aya nu infak badak oge geus bisa infak ayeuna mah da dulu mah boro-boro, nah itu teh jadi julid ke orang juga. Jadi bolak-balik hati ibu teh, kadang baik kadang gak baik. Aku teh mau infak sekarang, terus tiba-tiba terjadi nah keuleuh nu maluarkeun kenceleng nage jelema eta nu abis sebel, tah terjadi itu teh. Ya itu bolak-balik, maka disebut iklab juga kan, mantul. Hati ini suka mantul. Ada yang disebut lubun, hasil dari ini Bu, asup ka dieu. Kas ibu paham, nya geuning nah gitu. Jadi itu beda-beda Bu. Jadi nggak salah kalau orang bilang ada hati mah sodrun, hati mah ada kolbun, ya deh memang masih itu kene, bolak-balik we tidinya. Bu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung atau berbahagia orang yang mensucikannya. Kita pernah berbuat salah? Mending mengakui berbuat salah daripada mengaku soleh. Orang yang banyak ngaku berbuat salah akan beristighfar, tapi orang yang ngaku soleh biasa nama dia takabur. Nih Bu, saya dapat ilmu ya, meskipun pakai filsafat ya mah. Sorry ibu-ibu teh filsafatnya gajah buntungnya. Kayak gini nih Bu. Sungguh rugi orang yang diberi kesempatan untuk tholabul ilmi tapi dia tidak memanfaatkannya. Ada waktu ibu teh ke masjid dekat, waktu ada, ibu ya. Kalau di Bali itu Bu, nyari masjid yang benar-benar masjid, kadang-kadang itu nyakitunya masjid itu. Karena kan kalau di Bali itu Ustadz, babi masih lewat, anjing masih lewat, itu biasa aja. Kan kita nggak tahu dia masuk apa enggak, karena di sana itu siga hayam juga ucing Bu, lempang we biasa gitu. Terakhir saya tugas ke sana, ibu waktu ada ke masjid dekat, jarak dekat, usia memungkinkan, ya Bu, bapak juga sama. Tapi kalau tholabul ilmi, kenapa disebut pangaosan? Udah berharga Bu. Ada yang orang jag-jag dikasih kesempatan oleh Allah jag-jag, ternyadi sampean, nggak sakit kaki, nggak sakit lutut, nggak sakit kepala, nggak sakit badan. Cek, hayu orang ngaos, kamana? Ya kaditu kapatul umah. Iraha enjing, jika nama enjing abi dekriet, tah jadi irek deh. Jadi sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah tholabul ilmi tapi dia tidak mempergunakannya dengan baik. Jadi bad mood, teu hayang we tholabul ilmi teh dasarwa ustad mamana oge sok nyarek salah. Ya, nitah benar. Jadi sarua centos sakitu. Di satu dah Bu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk karena ibu ada di sini. Yang kedua Bu, dia mencari ilmunya ada keinginannya, tapi wadah untuk menampung ilmunya kotor. Jadi kalau ini gelas, ini ada isinya racun, ibu nggak cuci, ibu masukkan susu. Apakah racun menjadi susu atau susu menjadi racun? Susu menjadi racun. Jadi ibu tambah tuh ilmunya terus. Hari Senin ada pengajian, bahkan 3 tempat, Selasa ada, Rabu ada, terus setiap hari. Kita tidak sadar, untuk menampungnya hati dan akalnya masih kotor. Ngaruh Bu. Mau jadi racun jadi susu, susu jadi racun. Gitu. Ibu dapat ilmu, gelar panjang Bu. Profesor, doktor, insinyur, bahkan gelar sosial, ibu hajah dan bu haji yang tadi disebutkan.
Makanya kalau nama itu disebut suka malu, Bu. Dan Rasulullah juga lahir di sana nggak pakai Haji Muhammad, Bu. Kita bersolawat Allahumma sholli ala, tidak pakai Haji Muhammad. Iya. Jadi kita terus ilmunya sampai panjang, Bu, banyak ilmunya. Gelarnya panjang, ilmunya luas. Asli, Bu. Itu gelar timimiti prop. Ya, bukan saya anti, bukan. Sampai MPD, MMPD, MMMS, MIKOM, bahkan sampai kaliernya eta gelar ayeuna. Kan dulu mah dra sama dress siapa ya? Dulu mah, sekarang mah enggak kan? Sesuai dengan ilmu yang diambil. Ada MS, ada MSG, jangan. Apalagi MCK, jangan. Makanya kita mohon pada Allah tadi di awal, ya Allah, mudah-mudahan kita tolabul ilmi, ilmunya ini dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lebar, Bu. Udah ibu teh semangatnya. Bahkan tadi kata anak saya, ih liatin mami meni resep pada pakai seragam, nyari abis tadi seragam gitu. Saking semangatnya. Coba dicek bapak-bapak dah, nggak ada yang pakai seragam. Sampai ibu bela-belain dari rumah pakai kantong di matching-matchingin. Dan bapak-bapak mah nggak ada yang bawa kantong. Wah, kita teh udah berusahanya. Salah enggak, Bu, enggak salah. Jangankan ibu, saya juga sama. Kaos kaki disaruakeun jeung tiung, Bu, ya hideung. Kantong hideung, sandal hideung, saking hoyong matchingna gitu. Itu untuk menyemangati kita dari sisi luar. Dress code itu menyemangati kita dari sisi luar. Jangan sampai ibu lupa. Udah mah semangatnya ada, tapi lupa wadahnya, lubnya. Ini nih, ulil albab nih, lupa tadi bersihan. Duduk di sini, si ibu etanya menjadi glowing, glowing. Bahwa lama ke SD hurik si Ucuk ke SD. Mendinganan si ibu itu ke SD hurik ayeuna glowing daripada orang baheula hurik ayeuna hurik gitu tah. Iya. Tiba-tiba ada ibu yang dulunya biasa-biasa saja, makanya terkesan juga super sangat sederhana. Sekarang dia maju dengan bertambah ilmu, ya. Bahkan menjadi murabbi, menjadi murabbiyah, jadi ngajar Quran. Kur SD masih eta tuh ikro acan, lupa bahwa dia lahir tahun 60-an belum ada ikro. Dulu mah dengan teori teori Baghdadiyah, Pak, yang alif bukan patah, belum jabar, alif JR, alif PS, sukun oge hari tama disebut nangge pamaih, Bu. Ba JR bi sin pai bis mim PS mi bismi tabulila tadi kana bismi teh. Lupa. Harusnya dia kalau mau julid kudu cerdas. Lahir tahun genep puluhan, baheula masih eta ikro genep ge teu tamat. Punten, Bu, da zaman baheula mah can usum ikro. Yang saya tahu ikro itu lahir tahun 88. Boomingnya tuh sampai karena saya ikut pelatihan program pertama tahun 88. Duduk di sini, ya semangatnya ada. Tapi ini tidak dibersihkan. Ini tidak dibersihkan. Duduk di sini. Tiba-tiba ada yang kerudung hitam. Ari dia teh mau pengajian sih atau mau tajiah? Kotor gitu teh. Terus ieu nu coklat-coklat teu kuat tapi mah yang ngalamot dah teh. Ada yang pakai baju hijau, meni hararejonya nih ararateul jiga hileud keket ada. Ada yang hitam sama merah jiga siki saga. Ada yang oren-oren meni jiga eta pagawe pos dan oren-oren gitu teh. Aya nu koneng teu kuat abi mah nu koneng teh sok hayang nyeblok jadi kudu baju naon. Ada seusia kita ya pakai baju warna pink, terus ada aja yang di dia tah ku cerdas gitunya, ku cerdas, julidnya itu muncul tiba-tiba iseng pisan
karena nggak dibersihin. Padahal kita tuh udah semangat mengkajinya teh ada punten, bukan berarti ibu nggak boleh ngaji, bukan, salah. Karena tadi yang pertama rugi nggak ada mood untuk ngaji, itu udah rugi besar. Yang kedua nih udah semangat pakai seragam, kantong nage seragam, bros nage seragam, marake ngarante gedenya bros nate. Kantong nage seragam aya huruf P, makan huruf Z ketong miluan gitu nya. Udah semangat, tapi nggak dibersihin. Terus dia ngapain juga yang ngaji pakai baju putih-putih? Emang dia mau manasiknya kan baik? Ada ibu-ibu yang udah sepuh pakai baju pink, kerudung pink, meren asa berbi, nyaken baik. Dan meren perasaan dia mah kalau pakai kerudung pink teh lucu, ya udah biarin. Maka bersihan heula Bu, bersihan heula. Bersihan heula ya Allah, ya. Bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak loh Bu, anak-anak sekarang masih muda, wah ilmunya luar biasa. Ilmu tentang IT saja, kita yang lahir zaman baby boomers, yang lahir zaman tahun 40 sampai lahir tahun 80-an ya. 60 sampai 80-an. Ibu itu kalau megang HP dah kita mah kudu ningali, kudu neangan kaca panon di kita. Mana huruf A teh mana? Huruf A mana? As mana as A ini as mana A hilang as. Kita yang lahir pada waktu itu anak-anak ilmunya banyak, tapi lupa kita tidak menjaga ilmu anak-anak itu dengan akidah. Sehingga yang masuk tuh juga sampah Bu. Ibu saya bukan ahli, tapi saya pemerhati medsos Bu, dengan Masya Allah ya. Banyak ibu-ibu ngaji kemana-mana, pulang pengajian mahnya di Masjid Al-Jabar we nyarian ti kotok Bu. Pada kia-kiaan Bu. Di Masjid Al-Jabar pada nyarian ti kotok Bu, ya Allah. TikTok, sugan teh TikTok eta teh. Padahal baru keluar loh dari masjid. Lupa bahwa ilmu itu ya diisi ke dalam diri kita menjadi seseorang yang rugi saat dia punya semangat tapi wadah untuk mengisinya kotor. Ada lagi Bu, yang ketiga rugi juga. Udah semangatnya ada, dibersihinnya sok masuk ilmu teh Bu, tapi udah dapat dia melakukan amal tidak menggunakan ilmu yang dia dapat. Contoh, ibu ada yang hajat nikahan luar biasa itu besarnya, tapi karunya teuing ibu eta teu bisa menyewa kursi Bu. Padahal kan udah tahu ilmu yang dia dapat, semangatnya ada, mencarinya luar biasa. La yashrobanna ahadukum qaiman, tidak boleh minum sambil berdiri, komo makan. Bahkan Ustadz, Pak Ketua DKM, saya pernah hajatan, mungkin karena WO nya, wedding organizing-nya mungkin tidak di Harewosan, itu hajat besar luar biasa, tokoh masyarakat. Ustadz-ustadz pada hadir, sepuh-sepuh pada hadir, tapi nggak ada kursi satupun. Maka kita bersama ustadz-ustadz ngebuka sepatu dan kita duduk di sepatu depan panganten. Kemudian ada mustami mungkin pada kenal, jadi pada ikutan. Yang punya hajat turun, hapunten abdi teterang nanaon cenah gitu. Nah ini ilmunya udah didapat, tapi kita tidak melakukan perbuatan kita sesuai dengan ilmu. Hati-hati. Termasuk ibu manasik sholat. Nih, ya, hati-hati. Udah bersih, tapi kita tidak melakukan amalan itu sesuai dengan ilmunya. Ibu sholat, Allah
Kalau ibu tahu ilmunya, ketika takbir ada di hadapan kita yang kita bayangkan Allah itu maha Allah. Sampai ibu teh sering menangis seusia kita saat sholat. Allah. Maca naon. Bahkan kadang-kadang dicarekan nu adan oge, padahal kita tahu sholat di awal waktu ya lebih utama. Tapi kadang-kadang nu adan oge dicarekan, saya teh nu adan we yakin geus adan, karek bieu sholat lohor geus adan asar gitu tah. Hati-hati Bu, khusus untuk pengganggu orang-orang yang semangat sholat, itu jenis iblisnya namanya khinzib. Khusus mengganggunya itu untuk yang sholat. Mulai dari haroreamnya aya nu adan, ini geus adan deui saha eta Bapak DKM juga nama teh nu adan da wayah ge geus adan. Da emang jamna adan. Enggak bisa digeser kan Bu? Iya, beda jeung bulan Ramadan, magrib teh geus ditarungguan. Nu adan teh geus dikangenin we. Nah can adan Bapak DKM teh meuni can kieu. Tah can kieu tah. Bapak DKM kalau nanti Ramadan mah dikangenin itu teh oleh seluruh jamaah ya. Hati-hati Bu. Belum lagi kita udah tahu ilmunya. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah salat seseorang kalau tidak wudu, bagi siapapun yang tidak berwudu. Rasulullah udah tahu ilmunya. Rasulullah ketika ada sahabat yang mau sholat, lihat, wailul lil aqab, celaka bagi naon Bu, memoncangan sampai 3 kali. Wailul lil aqab, hanya satu titik yang tidak terbasuh. Tapi masyarakat sekarang Bu menggunakan bulu mata, yakin nggak itu air wudhu masuk? Menggunakan waterproof, yakin nggak itu air wudhu masuk? Da aku mah cenah kalau mau wudhu aja dulu di bukaan, alhamdulillah bukaan heula dandan deui, tapi cenah kan lila nya eta jadi lila. Itu pasti hinzib menempel dengan dirinya. Belum lagi nanti di kamar mandi ada yang membuat kita ragu, membuat kita ini teh udah apa belum ya, ini teh udah apa belum. Itu ada jenisnya yang nunggu di kamar mandi, itu namanya apa Bu? Walhan. Itu di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi, BAB sambil heheotan, padahal tahu ya. Sampai kayak inbox, kayak yang lagi lagu sakaset teteh barudak urang malah laguan di kamar mandi. Nanti ibu wudu ragu ini udah apa belum, udah sampai selesai tinggal kaki, pas kaki pret nah dia sadar baru sampai kaki pret nah iya langsung Bu istighfar Bu. Itu ada yang menggoda kita tuh udah tahu bagaimana wudu, la sholata liman la wudu aulahu wa la wudu'a, dan tidak sah wudu seseorang tanpa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya mau wudu ge rusuh. Apalagi sekarang ada HP, ketika mau sholat notif kelihatan ada banyak grup nanya, pas aya nulis sadak ya. Panasaran dah hurung wae, bentar lokat terakhir. Wah, eta si hinzibna sagedena nahaon meureunna tah. Kita teh udah tahu ilmunya, tapi kita tidak menggunakan ilmu itu untuk beramal. Ilmu tentang sholat, sudahkah kita pelajari? Manasik sholat, kan kalau manasik haji maya wajibnya seumur hidup 1 kali, kecuali ibu melakukan umroh. Ini manasik sholat yang sehari 5 kali. Bagaimana kita bisa khusyuk dengan sholat kita? Kita udah tahu ada 4 titik yang itu doa kita diijabah. 1, hati-hati saat ibu berdiri tegak ada Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Pas didinya si hinzib teh udah nungguan Bu,
langsung duit nu 2000 ge kapanggih Bu. Uang yang 5000 ketemu pas di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Titik yang kedua, berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang lain Allahu Akbar, yang lain. Ini mah hanya satu, sami Allahu liman hamidah. Titik yang kedua. Titik yang ketiga saat kita sujud, sok ibu berdoa sebanyak mungkin. Titik yang keempat di akhir sebelum salam. Udah tahu ilmunya, tapi pas sholat mah angger weh. Bahkan saat Ramadan, imam yang harusnya berdiri banyak lama sok diprotes ku jamaah. Pak Haji Lukman, Pak DKM, si Ustad eta mah entong dipasang deui cenah pararanjang eta teh lamun taraweh. Yang nanti nu pararono. Saat kita sholat sendiri bukan salah Bu, tapi mau sampai kapan kita berlama-lama bersilaturahmi dengan Allah saat kita sholat? Kan sholat ini ibu bukan tidak boleh waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim lamun tawal asri ina atoina tabat yada idza jaa tara kana wailun tara. Padahal ilmunya udah tahu. Yang keempat, ibu melakukannya hanya rutinitas. Dengan ilmu itu hanya rutinitas, belum dengan hati. Sholat itu hanya rutinitas. Adzan sholat, Ramadan saum, tapi belum mendapatkan sampai halawatul iman, manisnya iman. Baru bisa melaksanakan sholat, belum mampu mendirikan sholat. Kita kalau hatinya bening, kalau hatinya bersih, bergaul ibu dengan orang-orang di sini, ini semuanya hatinya bening, hatinya bersih. Kalau nanti sholat, sholatnya lama, bahkan kata ibu bilang begini, teteh nanti mah jadi imam lagi ya, mana resep ya, ini sok anggar mun si ibu eta ngaimaman sok lila, sujudna ge lila, tarang nyeri, tarang nyeri. Tapi kita teh hayu terus Bu, terus. Dah sholat teh bukan rutinitas. Bahwa sholat adalah pangkal dari sebuah keimanan kita kepada Allah. Maka ketika sholat, ibu harus dalam keadaan suci. Bisa jadi ibu mandi, bisa jadi wudhu, bisa jadi tayamum. Saking harusnya, gak ada air juga, kudu bu suci. Itu sholat. Meskipun hanya wajah dan tangan itu tayamum. Gak usah dengan telinga, dengan kaki, gak usah. Sampai dalam keadaan bagaimanapun, selama hayat masih ada, selama akal masih ada, sholat harus. Silaturahmi dengan Allah itu gak ada batasan. Tapi bagaimana ibu, kita tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena kita belum memahami apa yang kita lakukan dalam sholat. Jadi untuk hati. Belum lagi ibu tidak tahu ya saat sholat kita catat bu, beres sholat itu nguapnya nggak ada tuh, hilang ya. Pas mau sholat nggak ada pegel, ketika sholat pegel datang. Beres sholat pegelnya nggak ada, berarti yakin itu si hinzib memang terus-terusan nggak pernah berhenti mengganggu. Kenapa kita sholat tidak khusyuk? Bisa jadi tadi ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat, maka kita tidak khusyuk ke sholat yang ngalamun. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi nyebrang Bu, mentas tina watin masuk ke malas. Dan memang ada ayat-ayat yang sama, hampir sama, bahkan sama. Ibu teh terus ngahulang, kenapa ini saya? Bahkan ada jamaah yang berdoa, bunda aku teh cenah lagi banyak pikiran, sah tidak sholat aku, kenapa ibu? Punten Bu ya, ibu kalau mau curhat WA saya itu 24 jam untuk ibu curhat. Nama ibu ditutup, jadi nama ibu tuh nggak ada. Mangga, saking saya harus menjaga privasi. Tapi contoh dari WA itu akan saya sampaikan pada jamaah. Orang mana nggak tahu, karena pengajian saya ada yang jumlahnya 10 orang, ada yang jumlahnya 100 orang, ada yang jumlahnya 1000, ada yang jamaahnya 3000. Masa saya harus ingat ke satu-satu ya Bu ya? Ada yang curhat, bunda apakah saya sah sholatnya? Kenapa ibu? Saya jawab dengan voice note, kenapa ibu? Tiba-tiba saya lagi takbir, tiba-tiba innaka hamidum majid. Masih berdiri, tapi dalam bayangan ibu udah ke atahiyat. Kita ngalamun teh jauh-jauh teuing nya. Ngalamun mah biasa nama lupa rokaat gitu ya Bu ya. Lupa gerakan, ini mah enggak. Lupa dari berdiri jadi innaka hamidum majid gitu. Tapi karena mungkin pikirannya lagi tidak fokus ya, tidak khusyuk, maka saya kasih arahan. Gak apa-apa sok ibu, dan gak akan saya sebut nama, dan saya juga ditutup itu namanya. Kalau ibu masuk di grup saya ya, grup kajian saya itu nama ibu itu ditutup, orang lain gak akan tahu itu namanya siapa, jamaah mana, duka pokok nama. Mudah-mudahan saya mampu memberikan solusi pada ibu. Belum lagi nanti ibu ya, ketika sholat harusnya kita fasih karena bertemu dengan seseorang yang menurut kita nggak ada bandingannya dengan Allah. Saya pernah ketemu dengan Bapak Presiden, itu sampai dilatih. Sok, apa yang mau kamu sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan Pak, nama saya ini. Itu latihan lah Bu, mau ketemu Bapak Presiden, mau ketemu Bapak Menteri, itu sok apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan Pak, nama saya itu seperti. Masa dengan Allah tahsinnya belum bagus, tajwidnya belum keren, tahfidnya masih eta ya kan. Trikul, lamun tewal asri ina atoena tabat tiada bolak-balik ku eta. Bahkan kuliah ayyuhal kafirun ge ditinggalkeun. Da beusi pabelit teu aya nu manerkeun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Terus saya bolak-balik ngahulang we. Ieu teh iraha anggesanana da bolak-balik we tidinya tina 3 ka 4 ka 2 balik deui tungtungna ibu ngahulang we ganti we suratna teh gitu. Yuk jamaah pengajian di sini yuk Bu, kita sudah bagus tahsinnya, sudah keren tajwidnya, ibu ya, sudah bertambah tahfidnya, bahkan ibu naik jadi tarjim. Nanti ke tarjim ibu ke tafsir ada gurunya. Bu punten, bapak punten, saya akan menyampaikan contoh buruk. Saya dulu ya belajar ngaji, guru saya itu orang Nahdlatul Ulama, orang NU, namanya Bi'iyah. Tukang nyeseh jadi guru ngaji, saking dia pengen pemberantasan masyarakat sekitar. Saya bangga Bu, awal mula saya pegang mic di panggung di lelajuanan ku orang Salemur, ibu saya juga nonton. Siga kieu Bu, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pegang mic Bu, pegang mic. Dan belum ada belajar tahsin pada waktu itu. Nu penting mah teu buta huruf Quran we. Alhamdulillah. Padu tarik we Bu di panggung teh. Wah, itu ibu saya teh meuni reueusnya. Ya Allahnya anak saya teh sudah bisa Al-Fatihah, bari salah. Apakah sekarang masih seperti itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai paham isinya apa.
Baru deh kalau ibu berteman dengan hati yang bersih, ibu merasa tahsin belum bagus, sedih dah. Ya Allah ya, saya teh sholat sehari 5 kali, wajibnya 17 rakaat, kenapa atuh ya Al-Fatihah wae belum dikuasai? Baru saking tidak taunya, masih ada yang bertanya, Bunda, kalau sholat Assalamualaikum warahmatullah, apakah yang mendengarnya harus menjawab salam? Karena makanya saya sampaikan Bu, di pengajian mana-mana ada salam yang harus dijawab. Saat saya tadi ketemu ya, saat nelpon, Assalamualaikum Bunda Neng, abdi kita Neng Bu, sahur Bunda Alit mah. Saya paling senang dipanggil Neng ku ibu-ibu pangaosan teh aslina Bu, asa ngora keneh teh. Pas ketemu Bunda, Assalamualaikum, salim. Salam yang itu harus dijawab, salam liko. Saat ibu di depan ada tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya tadi masuk masjid, Assalamualaikum ibu-ibu, ibu wajib jawab Waalaikumsalam, boleh Waalaikumsalam warahmatullah, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu teh sudah tahu ilmunya. Ada salam yang nggak usah dijawab saat sholat, Assalamualaikum. Cek nu gigireun teh Waalaikumsalam. Nggak usah, pasti ibu seri. Ada juga salam nggak mau ada yang jawab. Cing demi ibu wani diriungkeun tah. Saat ibu masuk ke kuburan, ke pemakaman, kan ibu harus salam. Assalamualaikum, baru juga gitu tiba-tiba ada suara Waalaikumsalam. Mau nggak ibu? Iya. Jadi ada berbagai jenis salam, yang ini wajib dijawab, yang ini nggak usah dijawab, yang ini nggak mau ada yang jawab gitu. Makanya ibu yuk naik di pengajian ini, di Majlis Taklim ini, Bapak DKM mudah-mudahan didukung. Yuk orang ngapalkeun Quran. Gak apa-apa, soknya dipilih. Ar-Rahman boleh? Boleh. Di Madinah Ar-Rahman itu 1 rakaat sholat subuh Bu, rakaat kahiji Ar-Rahman. Da jamaatnya juga ngagalaleong kita rek. Makanya baru turun dari pesawatnya, jet lagnya baru selesai sholat subuh, langsungnya ngagaleong ibu teh. Boleh ibu nanti siang ibu baca Ar-Rahman, Allahu Akbar, boleh. Naik ibu ya. Nanti rakaat keduanya Allamal Quran, Allahu Akbar, boleh. Cuma saya tanya mau sampai kapan? Nanti besok nambah Ar-Rahman, Allamal Quran rakaat pertama. Rakaat keduanya Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Terus sampai ibu nanti sholat Ar-Rahman itu dibagi untuk sehari 17 kali. Keren Bu. Itu ibu namanya murojaah kepada Allah, disaksikan oleh para malaikat. Nah itu ibu udah bening hatinya. Udah beda sedikit. Kenapa kita belum bening? Betul. Kalau ayat-ayat dibacakan saat sholat, Rasulullah bergetar hatinya, kita mah bergetar tuurnya. Gitu. Iya. Ini ilmu aplikasi yang bisa ibu lakukan dimanapun, kapanpun. Jadi saat ibu sehat hatinya, karena sama Bu, kalau kita mengkaji ayat Al-Quran ya Bu, itu tuh dibagi 3 Bu. Ayat-ayat tentang jasad, biasanya di sana perintah makan, perintah minum, wakulu wasrobu wala tusrifu, tapi ujungnya la'alakum tashkurun. Jadi kita disuruh bersyukur melalui makan dan minum, makanya di sana tidak boleh berlebihan. Itu ayatnya sedikit Bu. Ayat nanti yang berhubungan dengan insan, kesolehan personal, kesolehan pribadi, itu ayatnya lebih banyak dari ayat tentang jasad, tapi tidak jauh lebih banyak dengan ayat tentang kesolehan sosial.
pernikahan, perdagangannya, jual beli, itu ayatnya jauh lebih banyak, Bu. Maka dipanggilnya ya ayuhan nas, itu dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya ke ibu, mudah-mudahan ya, seseorang wafat itu nggak akan ada yang merasakan. Saya jam 10 masih ngobrol dengan suami, jam 11 sudah tidak bisa berkomunikasi, jam 1 beliau wafat dipanggil oleh Allah, jam 10 masih ngobrol. Setahun setengah yang lalu. Ini jasad. Kalau sudah meninggal bisa diperbaiki nggak? Enggak. Kalau sakit masih bisa diperbaiki? Masih. Kalau udah meninggal mah udah. Seseorang ketika udah kufur ya udah sesah. Kalau udah tertutup mah, mau ustadz sekeren apapun, mau ayat sehebat apapun, udah nutup. Itu mah udah mati. Tinggal ibu sekarang di titik hati ini sakit atau mati. Kalau hari ini cek ibu kita kira, ayat mana kade masih sakit, sebentar lagi gimana kalau tertutup. Cek ibu, anak-anak kita di KTP agamanya sama dengan kita, tapi sekarang lagi musim, anak-anak kita sudah tidak melakukan sholat, anak-anak kita sudah tidak saum, bahkan ada anak-anak kita kelas 6 SD itu sudah banyak yang melahirkan. Ada anak yang bunten bunda saya sampaikan usia 8 tahun tapi di rahimnya sedang isi 8 bulan setengah. Ya, jadi rahimnya itu sedang isi 8 bulan setengah. Ya berarti sejak usia 7 tahun teh udah haid. Nah, kita masuk kategori yang mana, Ibu? Yang mati, nauzubillahi min zalik. Berteman Ibu sekarang dengan hati kita, berkomunitas dengan orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah. Nanti dari hati yang sakit, Bu, punten Bu, orang itu ada yang sakit jasad, ada jasad. Kalau lapar diisi apa, Bu? Makanan dan minuman, ya. Kalau ini Bu lapar, diisi dengan bacaan, dengan ilmu, dengan kajian. Kalau ini lapar, hati lapar diisi apa, Bu? Zikir, ya Bu, ya. Ibu saat ini, Ibu ini sedang zikir. Zikir bukan hanya subhanallah, walhamdulillah, bukan. Ibu zikir pada hari ini mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau sakit badan, Pak, kalau sakit badan, kita teh suka jujur sama dokter teh, asli nggak Bu? Bahkan saking pengen sembuhnya, dokter belum nanya juga Ibu udah curhat. Nggak ada yang nanya juga Ibu teh jukil, cek abdi mah ieu suku teh cager teh, belum ada yang nanya juga udah jujur teh. Baru juga ke dokter jeung daftar, bahkan ada daftar tunggu ya. Nanti cina Ibu mah kebagian nomor 10 nungguan Ibu ngantri. Pas masuk Ibu dokter nanya, baru Ibu karena gitu, dok ya Allah tuh kuat dok, itu udah jujur. Ibu teh udah 3 malam gak bisa tidur, sakit ini dokter teh ngedengerin aja. Dikasih resep, dok ditambahan obat, dok tambahin atuh sama obat tidur, dok tambahin atuh sama obat ini, nawar harga berapapun itu resep ditebus, obatnya dibeli. Tapi Ibu kalau sakit batin, sakit rohani, curhat ke ustad nanu dicarekan, Bu. Kata ustad teh gini, Bu, mungkin Ibu kurang sedekah. Kata siapa ustad? Suka, aku mah setahun yang lalu juga aku mah ngencleng. Kalau sakit rohani mah ya nggak akan ada yang jujur, Bu. Sumputkeun teh.
Kata ustadz, ibu-ibu begini, nanti ada yang curhat, oh itu mah ustadz we gitu. Bahkan ada seorang ustadz yang menyampaikan tentang poligami itu di demo ke Mustami. Ada ustadzah yang menceritakan tentang ikhlasnya berpoligami itu dimarahin oleh Mustami. Sampai di kieu-kieu ta Bu, can ngarasakeun cenah gitu Bu. Ada nggak yang ke ustad-ustad, gimana ya aku teh julid terus ke orang, aku teh galak terus ke suami, aku teh jarang. Makanya penyakit rohani ini, ibu ngumpul seperti ini, ibu ini sedang bergaul, bersilaturahmi dengan orang-orang yang bersih hati. Insya apa saja, contoh ya, contoh nu sakit ya Bu. Satu, kazibah, bohong. Ibu gimana tuh ini bayar utang? Ya nanti we minggu depan. Dah ada meureun minggu depan mah. Ari ibu mau nggak marah gimana? Ari ditigat status nanti keur ulin we nya. Cek ibu teh ari mayar hutang hararese ari sieu ulin wae. Jeung lamun ditagih teh galak keneh nu ditagih batan nu nagih. Bohong, hati-hati Bu, bohong itu merusak otak. Makanya saya dulu ya, kenapa ya nggak boleh bohong, dan rugi sendiri, merugikan orang lain, iya, padahal merugikan sendiri. Hadisnya jelas, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati tentang dusta, karena dusta itu mengarah kepada dosa, dan sesungguhnya dosa itu mengarah kepada neraka. Ternyata ibu di teori otak neuroscience, ternyata bohong itu akan menjadikan titik hitam di dalam otak kita, truk hitam. 2 kali bohong, truk. 3 kali bohong, 3 kali. Yang kedua, langsung rusak 3 titik otak. Kenapa? Saat kita narkoba. Gak akan Ibu. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu, ada yang langsung 5 titik rusak saat kita narkolema, narkotika lewat mata alias nonton film porno. 1 detik kita tuh udah ngerusak Bu. Makanya Ibu jangan heran, ada seorang anak 7 tahun merkosa tetangganya usia 5 tahun, berturut-turut ngajak temennya sekelas. Karena dia sudah tidak bisa membedakan mana tetangga, mana temennya, ya, mana usia, itu udah rusak Bu dengan narkolema. Siap Bu memperbaiki anak-anak kita? Makanya saat Ibu kesini, yuk bersihan ta Bu. Itu udah ngaruh Bu. Makanya ini teh 1 paket Bu. Jadi gini Bu, ini otak kita yang paling mampu menyerap semua informasi negatif positif. Informasi positif masuk, informasi negatif masuk. Nanti mana yang lebih dominan? Ternyata di tubuh kita ada satu-satunya yang tidak mampu menyimpan data. Mampunya hanya ngeluarin data. Makanya kalau ke sini positif, keluarnya positif. Kalau ke sini negatif, keluarnya negatif. Ini tidak mampu menyimpan data, Bu. Hanya mampu mengeluarkan data. Makanya orang yang ghibah, kadia ta Bu? Positif negatif. Terus saya kadia. Apapun yang orang lakukan itu SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Maka isinya sirik dan hasud, itu ghibah. Kalau Ibu gini mah, meni resepnya hafalan Qur'ana seueur abi meni sirik da. Nah itu mah harus. Meni resep da eta mah beunghar teh nya Bunda Alit, tapi sedekahna ge luar biasa abi ge hoyong beunghar. Nah itu Ibu positif. Tapi kayak gini, apal tuh Bunda Alit nyegik si eta teh. Iya. Itu udah hasud. Hasud itu merusak diri, merusak orang lain.
Kalau sirik merusak sendiri. Dah sirik kasorangan, tapi tidak. Nah, yang masuk ke otak kita positif apa negatif? Karena kalau yang masuknya negatif, keluar negatif, karena direkam juga di sini. Punten, ada orang yang baca Qur'annya belum bagus, tahsinnya belum betul, tajwidnya belum keren. Ibu, yang ada di otak ibu negatif apa positif? Masuk ke sini, keluar ke dia. Kalau negatif, si eta umur geus 50 ngaji gitu kene, ih uyuhan tah. Padahal jelas hadisnya, seseorang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata pahalanya 2. Tinggal tanya mau dibetulin enggak? Kan ada yang mau dibetulin sama ibu teh, si ibu eta hadir tuh sih, hadir keuleuh habis sok dibenarkeun wae da. Mantakna teu tamat-tamat abi mah lamun tadarus geus subuh teh. Moal abi mah moal ngaji deui. Tah berarti level yang pertama tadi. Sudah tidak ada mood untuk ngaji. Jadi ibu kudu bersyukur karena saat seseorang ngajinya keren ya, dari mulai tahsin, tajwid, tahfidz, tarjim, tafsir, bu punten pahalanya teh nggak ada kecuali dia satu kamar di surga dengan para malaikat. Ibu mau yang mana? Makanya kalau ngaji, kalau ibu bening hati, mau nggak dibetulin? Gitu. Ini teh jadi fenomena bu, titipan di masjid-masjid batur teh bu. Kita cenah sok aya ibu-ibu nu alim dibenerkeun, tapi kan jadi teu ngaji deui cenah kitu. Dan memang harus dibetulin bu. Ima kena pengumuman, pokoknya lamun si ibu eta ngajinya antepkeun tong dibenerkeun, antep we dak atuh da getek bu. Misalnya teh kieu bu, dalikal kita bu, ibu teh kita atau sakoyong gitu ibu teh. Si ibu eta teh jadi nggak mau ngaji lagi dan dibenarkan wae ku sarerea gitu. Dan ibu yang membetulkannya nggak julid, padahal mah udah baik. Ibu 2 harokat teh ya kita gitu, mohon bu, mohon. Dalikal kita bu, ibu 2 harokat, kumaha sih 2 harokat teh da sarua wae itu 2 harokat tah. Jadi yang ngebetulin dan eta jadi haroream bu, antepkeun we lah, antepkeun ceuk ibu teh gitu. Karena ada tipe ibu-ibu yang nggak mau dibetulin. Udah bu, stop. Ya, siap bu? Makanya tadi saya sampaikan ibu datang ke sini, mudah-mudahan ini semua pertemanan ibu, yang semuanya ini orang-orang yang bersih hati. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makanya saya tadi GR bu, bapak-bapak calon penghuni surga, ibu-ibu calon bidadari surga gitu. Abi teh GR bu. Makanya ketika saya tanya siapakah orang yang menzakkaha, langsung ibu ngacung dan bilang begini, anak. Siap bu? Bukan sombong, bukan, mengafirmasi. Daripada kieu cung ya mangke we itu kan. Ini teh sedang lalaunan ku abi teh dibersihan ya teh bu. 1 kazibah, udah bersihan bu. Bagaimana atau kalau pernah bohong, makanya ngerusak 1 titik. 2 kali bohong rusak 2 titik. Ari umur udah 60, udah 70, mun sapoe sakali we ngabohong tah sabaraha kali eta teh. Sataun teh 365 hari. Alah, tahu nggak bu cara ngebersihinnya gimana? Supaya bersih lagi nih otaknya. Tahu nggak bu? Betul. 1 istighfar, 2 tobat. Yang ketiga ibu jaga makanan. Usahakan ibu sering makan PPAP, pepaya, pisang, apel, pir ya. Pepaya, pisang, apel, pir.
Saya tanya ke dokter, contoh saja dengan pisang, ternyata pisang itu di dalamnya ada zat yang mampu mengglowingkan badan, mengglowingkan wajah, dan mengglowingkan otak. Itu pisang. Kenapa mampu mengglowingkan badan? Karena saat ibu makan pisang, kecuali yang gulanya sudah akut ya Bu ya, ini mah arahan dokter, ibu makan pisang, kenapa badan jadi seger? Karena ibu punten BAB aja, ibu nggak usah gitu. Iya. Jadi badannya tuh refresh. Gimana supaya wajahnya glowing? Pisangnya diambil, kemudian dikerok, simpan di pisin, dikasih madu asli. Terus kalau mau ibu scrubnya dikasih tepung beras asli, bukan yang di drain, di mix ke sini. Kenapa otaknya jadi glowing? Karena di pisang ada zat yang untuk mengglowingkan, refreshing si otak teh gitu. Ibu tahu pisang apa yang paling bagus kata dokter? Raja Serai. Ya, Raja Serai. Yang kecil-kecil, hararideng, butut, aya kesad sedikit, Raja Serai. Tapi abaikan yang itu karena sebetulnya sebuah jenis pisang yang manapun bisa, cuma tidak sebagus itu. Ibu tahu pisang yang paling bagus apa tadi? Raja Serai. Ibu tahu pisang yang paling enak apa? Raja Pamere. Nah itu Bu obatnya. Yang kedua, supaya ibu tadi pernah bohong, ibu ya. Dan masing-masing orang pernah bohong ya. Itu udah bikin titik hitam berapa kali tuh. Jadi nanti ibu lupa sebelum waktunya. Yang kedua, ibu sering kena sinar matahari pagi. Kayak sekarang nih ibu keluar kan ada masuk kan sinar. Atau ibu jalan kaki, aktivitas fisik, atau ibu berjemur di pagi hari. Dan sering nyuci piring ya. Karena nyuci piring step by stepnya jelas, tidak usah diingat dengan otak kiri, jadi itu pemulihan otak kiri, otak kanan. Ini mah saran dari dokter ya, dokter otak. Bagaimana supaya bening hati? Yang kedua, dari kazibah, yang pertama dusta, kemudian ghibah, hindari Bu, hindari. Karena ghibah itu di dalamnya termasuk ada dasim. Dasim itu jenis iblis yang senang senang membuat perpecahan suami istri, perpecahan di majelis taklim, perpecahan pertemanan, pecah kongsi, ghibah. Jadi kalau ada yang menggibah ibu, pastikan ibu tidak terbawa larut. Karena gibah itu perbuatan the power of pull. The power apa? Mata, hati, otak, mulut. Jadi kayak betul. Bunuh gibah mah. Jadi kalau ada yang gibah, berarti itu pastikan dia sedang menjelma dari seekor iblis. Ya. Makanya ibu pastikan ta'ud we Bu, tarikeun we kalau ucok ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muni ka abdi teh muni da teh dianggap setan emang. Nanti dia menjauh, pastikan Bu, pasti dia menjauh dari ibu. Ibu bersyukur kalau ada orang ahli gibah menjauhi ibu. Karena saat ibu terbawa larut, ibu bergibah, maka saat itu orang yang digibah ditransfer amal baik, dan amal buruk orang yang digibah ditransfer kepada ibu, rugi ataupun. Bu, yang menggibah sendiri bisa? Jadi kalau sekarang gimana caranya ibu bergaul dengan hati yang bersih? Udah, kalau ada yang menggibah ibu cicing lah. Cek, benar tuh, cek tas saksina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah.
Dan saat ibu thalabul ilmi, ibu boleh milih, itu adabnya, ibu boleh milih teman duduk. Kira-kira teman ibu nusok ngagibah, ibu ngalih, boleh. Boleh, itu adab mencari ilmu. Ibu boleh pilih guru, ibu boleh pilih materi, ibu boleh pilih tetangga ibu. Kira-kira kanan kiri depan belakang ibu sok ngagibah tara. Atau enggak abi di jauhan, alhamdulillah. Nanti aku dikeluarin dari grup, alhamdulillah. Seusia kita harus happy, Bu. Jaga. Siap? Yang keberapa itu? 1 kazibah, 2 ghibah. Yang ketiga, Bu, namimah. Ibu hindari orang-orang yang adu domba. Perilaku adu domba, dosanya dikubur, langsung disiksa, tidak berhenti sedetik pun sampai kiamat datang. Yang adu domba. Yang keempat, tuhmah. Pengen bening hati, ibu jauhi orang yang selalu nuduh. Nuduh suami, nuduh anak, nuduh siapapun, nuding. Di mana bapak wayah ki karek balik, karek gesi bapak rek ngajawab ki, di mana? Oh, langsung nuduh kadeta. Jika pernah itu, ya, jika itu pernah kita lakukan, segera minta maaf. Pengen bening hati. Yang kelima, fitnah. Hindari, Bu. Pilihan hidup ibu meninggalkan, ditinggalkan, ketinggalan. Ibu mending nu mana? Meninggalkan, ditinggalkan, ketinggalan. Ibu mending nu mana? Ya itu ya. Meninggalkan, ditinggalkan, ketinggalan. Sok mending nu mana? Meninggal nggak mau ya? Mending meninggalkan, Bu. Kalau dia memang berperilaku tadi al-kazibah, dusta, al-ghibah, menceritakan keburukan orang lain di belakang, terus namimah, adu domba. Yang keempat, tuhmah. Yang kelima, fitnah. Udah, Bu. Yang seperti itu jangan sekali-kali ibu jadikan dia sahabat. Teman, kalau ibu kuat, mangga berteman dengan orang seperti itu. Tapi kalau ibu nggak kuat, mending dihindari. Meninggalkan, ditinggalkan, ketinggalan. Pilih. Siap, Bu? Siap. Makanya doanya, Bu. Doanya, Bu. Apa yang harus kita lakukan untuk itu tadi semua? Yang tidak bening hati itu, Bu. Kan ibu mati nggak mau ya? Hatinya mati, udah itu mah nggak ada pilihan. Tapi yang akan saya bahas barusan, yang sakitnya. Karena ketika ini pulih, ya, ketika ini dipulihkan, ibu sehat. Akan mengakui banyak dosa. Istighfar terus. Tahu, Bu, obatnya apa? Ternyata obatnya hanya satu, duit. Saya teh kalau bilang duitnya langsungnya ngelihat nanti ke Bunda Alit. Jigana duitnya numpuk di dinya jika nanti. Nah, kalau kita bilang duit nu kabayangkeun teh nu beureumnya, bukan. Satu, doa. Ibu terus dan terus berdoa kepada Allah. Dan luar biasanya sedikit lagi ketika ibu masuk ke majelis ilmu. Tadi ibu dengan salam ya. Masuk salam, masuk masjid ibu ada doanya. Allahumma tahli abwaaba rahmatik, nggak tahu rahmat Allah yang mana yang dibukakan pintunya. Ibu saya salaman. Itu mah nggak ada aturan 1, 2, 3, 4 nggak. Saya juga tadi saya salaman, bahkan maaf ya, ada guru kita tadi, saya masih jawab WA dari jamaah, tiba-tiba ibu ngedeketin saya, jadi saya nggak berdiri. Sampai saat ini saya merasa bersalah, harusnya saya yang salam ke ibu, bukan ibu yang ke saya. Tapi karena saya tanggung ngeklik, takut hilang tah jawabannya, jadi sekedap ibu sekedap. Ibu datang ke sini, seluruh doa ibu dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh seluruh malaikat. Keren tuh, Bu. Yuk, Bu, doanya. Allahumma inni a'udzubika
min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Cung yang sudah hafal? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jika hari ini ibu belum hafal dan mengakui dengan penuh keikhlasan ibu belum hafal, berarti ibu teh keren. Daripada ibu belum hafal, cung yang belum hafal, tek kudu apal kade besi hati yang mati nih. Cung yang belum hafal. Jadi kita tuh mengakui ya Bu ya. Nah ini ibu udah pembuktian. Cung yang sirik iri mau hafal. Cung yang mau hafal. Nah gitu. Berarti ibu tuh nanti sama malaikat diaminkan. Ibu boleh WA saya nanti di perjalanan sambil saya mau bikin paspor sekarang. Mohon doa Bu. Saya mau tugas Bunda Alit mau ikut? Mau ikut sama Bunda Alit kalau daftar masih bisa. Dan saya diminta untuk jadi pembimbing umroh. Jadi mudah-mudahan ya habis mungkin masa paspornya hari ini saya pemotretan. Nanti saya kirim ke ibu. Siapa yang minta akan saya kirim. Doa, duit. Yang kedua usaha Bu. Apa Bu? Usaha. Ibu kesini ini dalam rangka usaha ibu bersahabat, berteman, bersilaturahmi dengan hati bening. Karena ibu udah dapat ilmunya nih. Berusaha untuk menjauhi orang-orang yang tidak bening, tidak bersih. Siap Bu? Usaha we. Tuh kudu ngahina, cuk. Si eta mangan ngagibah we terus hirup teh. Mending urang teu ngagibah. I ari eta naon? Ari eta naon? Kebatur nudingnya. Ina Bu, ikhlas. Ikhlas, berdoa ikhlas. Bertemu siapapun ikhlas. Ketika ibu dijulid, ya udah we. Bios, sabar, ikhlas Bu, ikhlas. Ya, melakukannya ikhlas, berdoa ikhlas. Ibu kesini dari rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ikhlas. Kalau nggak disuguhan ikhlas. Nggak ada door prize juga ikhlas. Keren. Terakhir Bu, tawakal. Jadi duitnya naon Bu? Doa, usaha, ikhlas. Terus ada orang yang bilang i-nya ikhtiarkan usaha teh ya. Oke, saya ulang. Ada berapa kategori hati? 3. Yang 4 bisi ibu pabeli. 1 hati yang sehat. Siapa itu? Siapa itu? Kita. Ngarang ke lamun ibu tuh sehat era gitu geus ngaku gitu. Nah, hati yang apa? Sehat. Siapa itu? Siap Bu? Yang kedua, hati yang sakit. Tadi apa? Penyakit-penyakitnya apa? Di antaranya kadzibah, bohong. 2, ghibah. 3, namimah. 4, tuhmah. 5, fitnah. Bagaimana cara membersihkannya? Duit. Duit. Apa Bu? Doa. Ibu terus berdoa ya. Ibu butuh nggak dikirim doa sama saya? Sudah bentuk flyer. Nanti kalau ada yang ibu butuh teman, kirim aja sama ibu. Saya sudah ada doa pengen hati tenang. Kadang-kadang kan ibu kayak tadi malam tuh galau banget saya. Kangen ke suami. Saya minta kepada Allah supaya hati tenang, supaya sehat telinga, mata, lisan, batin, kehormatan. Mau? Doa ingin kaya mau? Ibu pengen umroh, pengen jadi orang kaya, ada doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nanti ibu mau saya kirim. Nanti ada orang lain yang perlu kenalnya sama ibu, kirim aja.
nggak usah gini, sok minta langsung, jangan, supaya ibu dapat jariahnya. Doa, terus usaha, ikhlas, terus tawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji Lukman, bapak-bapak bini sepuh, Bunda Alit sebagai ketua Majelis Taklim Fathul Ulum dan Fathul Ummah, juga ibu-ibu, para pimpinan, para pengurus yang ada di Majelis Taklim serta ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oh, Pak Haji Fahmi, hapunten Bapak Ketua DKM. Aduh, Pak Haji, nah bet ka Pak Haji Lukman ari abi kasaha. Alah bawa-bawa yang dicirian ya. Pak Haji Fahmi hapunten pisan sim kuring kumawantun. Hatur nuhun. Bade aya nu ditaroskeun Ibu? Mangga. Mohon. Bisa dua pertanyaan Ibu ya, karena sebentar lagi kita sudah mau masuk zuhur. Bu ini suaranya kencang ya, mangga berdiri Bu. Bu, saya menanyakan mengenai tadi bahwa apa dengan membuat kesalahan kita bisa memaafkan, tapi kadang-kadang kita susah untuk melupakan. Apakah itu kita masih tidak ikhlas? Ya. Ikhlas tidak ikhlasnya seseorang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Karena arti kholaso itu murni dari apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, itu ikhlas. Kalau kita pernah merasa sakit hati oleh seseorang, demi Allah sudah memaafkan, ya. Tapi emut wae, dan memang iya. Karena memaafkan itu ibu hubungannya kita dengan Allah. Kalau emut wae mah ada di otak kita. Apakah itu tidak ikhlas? Beda. Ikhlas mah antara kita dengan Allah. Taunya sendiri, bukan orang lain yang tahu. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa sakit hati, batinnya terluka saat seorang sahabat yang hafid Quran dibunuh. Jantung hatinya dikeremus, kemudian dimuntahkan kembali. Sisi manusianya hadir, Bu. Ujung-ujungnya orang yang pernah berperilaku jahil kepada Rasulullah seperti itu, sahabat dibunuh, jantung dan hatinya dimakan, kemudian dimuntahkan kembali. Berarti kan kebencian luar biasanya. Dia masuk Islam, Bu. Sama Rasulullah didoakan, sing menang hidayah. Dia masuk Islam. Rasulullah berarti sudah memaafkan ya, Bu ya? Karena mendoakannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nyeri hatena teu bisa hilang, Bu. Karena ada di sini kan tinggali pisan. Dia masuk Islam, kemudian dia memohon beberapa kali ingin bertemu dengan Rasulullah, sama Rasulullah tidak dikabulkan. Jadi boleh. Ibu pernah sakit hati oleh seseorang, alim panggih, lamun si itu diukna belah dia, abdi marek belah ditu, boleh. Soalnya lamun pendak, sok inget teh pernah nyeri ke abdi teh, boleh. Yang tidak boleh teh ibu bilang begini, pokoknya ku aing teh dihampura 7 turunan. Nah, itu mah iya. Jadi ibu berbeda ya antara yang masih terekam dengan ibu memaafkan dan ikhlas apa tidak. Urusan ikhlas bukan urusan orang lain, urusan dirinya dengan Allah. Nah gitu, Bu. Jadi itu tuh jadi tilu cabang gitu. Jadi berbeda ya, Bu ya. Insya Allah sama. Ketika orang lain tidak memaafkan kita, bukan urusan kita. Yang penting ibu sudah ikhlas, nyatu abdi hapunten, abdi rumaos, bla 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 bla. Iya saksina abdi udah. Dia tidak memaafkan kita, bukan urusan kita. Karena nanti Allah yang akan memberikan dia hidayah untuk memaafkan kita atau tidak. Iya mah sok sarwana, sok we tengah hampura mah tingalikeun nya, sok tingalikeun. Jadi we sarwana, tah ieu nu jadi huru hara teh nya. Ya. Makanya tadi ya doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri
sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Sok nanti akan saya kirim flyernya ke Ibu, boleh difotokopi, boleh di print ya, boleh dibagikan lagi, boleh di share lagi, boleh, mangga silahkan. Dijadikan status WA di Instagram, boleh, mangga ya. Satu lagi Ibu. Kayaknya sudah Bu, karena sudah zuhur. Iya, mangga. Ibu bisa ditutup. Ya, Ibu kalau ada pertanyaan, mangga silahkan WA saja, dan insya Allah pertanyaan nama Ibu akan saya tutup. Karena saya sudah ikut pelatihan advokasi bagaimana cara memahami ibu-ibu majelis taklim dan cara memberikan edukasi, cara memberikan solusi pada ibu-ibu. Insya Allah hasil dari pelatihan itu saya siap menerima curhat dari ibu-ibu. Ya, jadi ibu entong ngerasa yang dibeja-beja moal, insya Allah ya. Saya harus menjaga privasi ibu, baik positif ataupun negatif akan saya jadikan positif curhatan ibu. Demikian Bapak dan Ibu, kajian kita kali ini tentang bagaimana kita bersilaturahmi dengan hati yang bersih. Sudah tadi disimpulkan bersama-sama bahwa hati itu ada 3, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sakit, dan hati yang mati. Yang kedua, ciri-ciri hati yang sakit itu tadi sudah saya sebutkan ada 5, dan bagaimana cara memperbaikinya juga sudah saya sebutkan dengan duit, dengan doa, usaha, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat. Saya Imas Karyamah undur diri, tapi kita akhiri dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Saya Imas Karyamah undur diri. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam kajian ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semuanya, terutama pada Bapak DKM dan Ketua Majelis Taklim bersama para reng-rengan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.